Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Harani Zain dari PSPB 23C dengan NIM 423334105 dengan mata kuliah Biosistematika Hewan Invertebrata. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 film, yaitu filum Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Adapun filum Platyhelminthes dengan contoh cacing Fasciola hepatica. Adapun ciri-ciri anatomi tubuhnya, cacing dewasa biasanya panjangnya sekitar 20-30 mm dengan lebar 8-13 mm. Bentuk tubuhnya pipi, menyerupai daun, dan bagian anterior yang lebih sempit dan adanya tonjolan yang disebut sepalikon. Struktur tubuhnya yaitu sucker, memiliki 2 alat penghisap, yaitu oral sucker terletak di bagian depan, berfungsi untuk menghisap makanan, dan ventral sucker terletak di bagian ventral sedikit di belakang mulut. Kemudian ada ventral sucker yang letaknya berada sedikit di belakang mulut yang berfungsi sebagai pengikat. Sistem pencernaan. Mulut terhubung ke faring yang kemudian menuju esofagus. Saluran pencernaan bercabang menjadi 2 coecum yang berbentuk seperti huruf Y terbalik. Sistem reproduksi. Memiliki 2 testis yang bercabang atau dendritik dan 1 ovarium yang terletak dekat testis. Uterusnya relatif pendek dan berkelok-kelok. Kelenjar vitellaria terletak di bagian lateral dan posterior tubuh, berfungsi untuk memproduksi telur. Adapun bentuk telur yaitu oval. Panjangnya berukuran 130 sampai 150 mikrometer dengan lebar 60 sampai 90 mikrometer. Dengan dinding tipis dan berwarna kuning kecoklatan. Telur ini memiliki operculum di salah satu kutubnya. Anatomi Fasciola hepatica yang kompleks dan kemampuannya untuk beradaptasi dalam lingkungan inang menjadikannya parasit yang signifikan dalam kesehatan hewan dan manusia. Berikut dapat kita amati gambar dari anatomi Fasciola hepatica. Berikut filum nematoda dengan contoh cacing Ascaris-suum. Anatomi cacing Ascaris-suum yaitu cacing jantan dewasa, biasanya memiliki panjang 15-31 cm dan lebar 2-4 mm. Sedangkan betina lebih besar, mencapai panjang 20-40 cm. Adapun siklus hidup Ascaris-suum yaitu yang pertama ada telur, dikeluarkan melalui tinja babi yang terinfeksi. Telur ini dapat bertahan di lingkungan luar dan menjadi infektif setelah beberapa minggu. Kemudian ada ingesti, telur yang terinfeksi tertelan oleh babi atau hewan lain dan berbentuk menjadi larva. Setelah menetas di usus halus, larva menembus dinding usus dan memasuki aliran darah. Kemudian bermigrasi ke paru-paru. Yang keempat, setelah bermigrasi, larva berkembang di paru-paru, kemudian naik ke trakea dan tertelan kembali ke usus halus, di mana mereka berkembang menjadi cacing dewasa. Kemudian cacing dewasa bereproduksi menghasilkan lebih banyak telur yang akan dikeluarkan melalui tinja. Habitat Ascaris-suum. Ascaris-suum biasanya hidup di usus halus babi, tetapi telurnya dapat juga bertahan di lingkungan luar yang sesuai dengan suhu dan kelembapan. Lingkungan yang lembab dan hangat seperti peternakan babi sangat mendukung kelangsungan hidup telur dan larva cacing ini. Adapun anatomi atau struktur tubuh dari Ascaris-suum dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Film yang terakhir yaitu Annelida
dengan contoh cacing Hirudinaria. Adapun anatomi Hirudinaria yaitu memiliki tubuh yang pipih berbentuk silindris. Tubuhnya terdiri dari segmen-segmen yang jelas, meskipun tidak sejelas pada cacing tanah. Alat penghisap, ia memiliki dua alat penghisap, satu di ujung anterior atau kepala dan satu di ujung posterior atau ekor. Alat penghisap ini berfungsi untuk menempel pada inang dan menghisap darah. Sistem pencernaan. Makanan masuk melalui mulut dan dicerna dalam sistem pencernaan yang lengkap. Lintah dapat menyimpan darah yang dihisap dalam tubuhnya selama beberapa waktu. Sistem saraf memiliki sistem saraf yang sangat sederhana dengan ganglia di setiap segmen yang mengontrol gerakan. Sistem reproduksi. Hirudinaria bersifat hermafrodit, memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu individu. Mereka memiliki klitelum yang berfungsi dalam proses reproduksi. Adapun siklus hidup Hirudinaria, yaitu dengan cara reproduksi seksual. Setelah pembuahan telur, dikeluarkan dan dilindungi oleh klitelum yang membentuk kokon. Kemudian terbentuklah larva. Telur menetas menjadi larva yang disebut hatchlings, yang akan berkembang menjadi individu dewasa. Setelah beberapa waktu, larva akan tumbuh menjadi cacing dewasa yang siap untuk bereproduksi kembali. Habitat Hirudinaria. Hirudinaria biasanya ditemukan di lingkungan yang lembab, seperti perairan air tawar. Banyak spesies lintah hidup di sungai, danau, dan kolam. Lingkungan terestrial. Beberapa spesies dapat ditemukan di tanah lembab atau di tempat-tempat yang basah. Berikut adalah contoh dari anatomi Hirudinaria. Sekian video pendek pembelajaran mengenai 3 filum yaitu Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, perilaku, atau pembawaan dalam materi, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.